Sedangkan di soal itu kan diketahui muatan persatuan luas nyata yang bisa dikenal lambda, dan juga panjang kawatnya adalah 3 meter. Nah, ini kan termasuk apa ya, medan listrik yang diskrit gitu. Kita bisa menentukannya melalui satu titik atau yang bisa kita sebut elemennya. Nah, untuk yang A itu kan muatan kawat V itu kan sama dengan lambda per R. Nah, berarti kalau misalkan kita disuruh menentukan V-nya, berarti kan kita tinggal substitusikan aja nilai-nilai yang diketahui. Nanti didapatkan bahwa muatannya itu adalah sebesar 15 kali 10 pangkat dan 9 kolom. Nah, untuk yang soal nomor D itu kan kita disuruh mencari berapakah besar dan kemana arah medan listrik di sebuah titik 4 meter di kanan ujung atas tower tersebut. Jadi ini misalnya, ini kan panjangnya 3 meter ya. Terus kita disuruh menentukan sebuah titik 4 meter di kanan. Berarti kan di sebelah sini, ya, sekitar sini. Ini anggaplah suatu kawatnya ini AB dengan panjang 3 meter. Kita tentukan elemennya dulu, titik yang mau kita cari muatannya. Kita sebut dengan DG. Ya udah, ini adalah jaraknya ya. Misalnya muatannya di sini adalah P. Nah, maka kita cari dulu R-nya berapa. Terus kayak di sini juga ada pengaruh sudutnya. Ini juga ada RPG-nya. Nah, RPG itu merupakan cos theta I min sin theta J. Karena kenapa? Karena kan di sini ada tetanya ya, maka yang sebelah sini dia adalah cos theta, dan yang ke atas itu merupakan min sin J. Karena kenapa dia negatif? Karena kan J positif itu arahnya ke bawah, sedangkan dia arahnya ke atas, maka dia nilai negatif. Nah, DE sendiri itu kan sama dengan K kali DQ R satuan atau P dibagi R kuadrat. Ya, DQ itu kan merupakan lambda kali DS. Ya, jadi sehingga DE itu merupakan sama dengan K lambda kali D X per R kuadrat kali R topinya. Ya, R satuannya adalah cos theta I min sin theta J. Ya kan? Ya udah, karena ini merupakan elemen, maka kita untuk mencari nilai E kita integralkan dari titik A ke B. Maka AB ini ya sama dengan K kali lambda kali D, ini D ya, karena ini kawatnya kan mengarah ke atas ke bawah gitu, searah sendiri ya, dibagi R kuadrat cos theta I min, jadi integral A ke B K lambda kali D sin theta J per R kuadrat. Nah, kita tahu bahwa tan theta itu kan ini. Ya, tan theta itu merupakan Y per A. Jadi Y itu AB ini adalah Y, kita anggap Y. Terus ini adalah A-nya. Yang 4 meter ini adalah A-nya. Maka dari sini kan Y itu sama dengan A tan theta. Nah, DY, ya turunan dari Y itu kan kalau tangan diturunin kan jadi seper cos kuadrat theta, maka dia sama dengan A per cos kuadrat theta kali J theta. Dan untuk cosnya itu kan cos sama dengan sami ya, maka A per R besar ini. Maka seper R kuadrat itu kan sama dengan cos kuadrat theta per A kuadrat, ya kan, dari persamaan ini. Nah, sehingga kita substitusi ini yang ada di kotak nilainya ke persamaan satu ini. Ya kan, hanya udah diketahui, lambdanya udah diketahui dari A ke B, D-nya kita substitusikan nilai ini, A cos kuadrat theta di theta. Terus cos theta-nya tetap cos theta, dan juga ada seper R kuadrat kan, berarti di sini kita masukin nilai ini, cos kuadrat theta per A kuadrat pada sumbu I, ya kan, ini mengarah ke I. Dikurangi dengan sama, kita substitusikan juga nilainya yang ini, D sin theta J per R kuadrat. Nah, nanti didapatkan hasil. Nah, nilai K sama lambda dan juga A itu kan sama. Kita keluarkan aja. Jadi integralnya tinggal integral AB cos theta d theta I min sin theta d theta J, ya kan? Nilainya ini tetap. Nah, integral dari cos itu kan sin theta, terus integralnya min sin itu adalah cos theta. Ya udah, kita dapatkan hasil integralnya seperti ini. Kita masukkan batas-batasnya bahwa
batas A itu adalah sin theta B ya. Kan berarti yang ini yang besar itu adalah 30 derajat dan yang sin theta A-nya itu kan 0 karena kayak dia berhimpit, maka dianggap 0 sehingga nanti didapatkan hasilnya bahwa E itu adalah 6,75 kali Newton kolom I plus 2,25 Newton kolom min C. Nah, dari pembahasan ini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Halo, gimana? Mbak, izin bertanya. Untuk R topi PQ ini bisa dapat cos theta I kurang sin theta J itu gimana Mbak ya? Bisa dijelasin lagi nggak? Oke. Jadi bentar. Jadi kan gambarnya kayak gini ya. Nah, ini kan RPQ-nya ke sini. Ini adalah elemen yang akan kita amati. Berarti kan arahnya ke sini kan, RPQ. Nah, di sini ada sudut theta nih. Maka di sini juga ada theta. Ya kan? Nah, kayak yang basic itu kan berarti ada searah sumbu X, searah sumbu Y, seperti biasanya. Nah, berarti yang X ini apa? Kan RPQ itu merupakan XI plus YJ sebenarnya. Nah, XI-nya kan ada pengaruh theta ya, maka kan dia pakai cos theta. Ya kan, dia ini juga ke kanan, maka dia positif. Nah, sedangkan YJ-nya, dia ini kan nggak diatur sudut, maka dia adalah sin theta J. Ya kan, kalau J itu kan menunjukkan sumbu Y-nya. Nah, kenapa dia negatif? Karena sebenarnya arahnya itu kan ke bawah, arah positifnya ke bawah, tapi dia malah arahnya ke atas. Maka kan dia berkebalikan, maka dia didapatkan nilai negatif. Gitu. Paham nggak? Arah positifnya ke bawah itu maksudnya gimana Mbak? Karena nih, jadi kan ini kawatnya kan ke sini ya, kawatnya sini. Jadi kan dia arahnya ke bawah kan. Nah, kalau misalkan titik ujian kita lihat di atas, kan arahnya ke atas kan. Padahal sebenarnya kawatnya ini arahnya ke bawah gitu loh. Jadi kayak berlawanan gitu. Paham nggak? Kan kawatnya ini AB ya. Dia kan arahnya ke bawah. Nah, tapi di titik yang kita uji itu arahnya ke atas. Jadi kayak berkebalikan gitu loh. Jadi maka didapatkan nilai negatif. Karena arah yang sesungguhnya itu ini. Bukan ini. Tapi kan kalau misalkan kita tinjau dari sini, maka kan arahnya ya ke sini, ke atas. Maka dia kan negatif, berkebalikan dengan arah asalnya. Gitu. Oh enggak? Gimana ya jelasinnya? Oke Mbak, dicerna dulu. Oke, mungkin ada yang lain yang mau ditanyain. Nah, kalau misalkan ini nih, kalau misalkan dari sini, itu dia nanti bakalan, kalau misalkan titik ujinya di sini, ya, dia maka positif gitu loh. Ini maka jadi plus sin theta J. Kalau arahnya ke sini, kan ini arahnya ke sana ya, ke atas, dia maka negatif. Tapi kalau dia ke sini, misalnya arahnya titik elemen pengujinya di sini, tapi yang diuji di sini ya titiknya, ini elemennya kita tarik sini, maka dia akan menjadi positif sin J gitu. Karena dia berkebalikan arahnya dengan arah tetapnya ini. Gitu. Nah, mungkin ada yang lain yang mau didiskusikan.
Oke, mungkin aku bisa next juga ya. Nah, jadi kalau untuk EP-nya sendiri, besarnya nanti kita bisa akar kuadratkan ya, resultannya. Nanti didapatkan hasil 7,12. Nah, untuk arahnya, sudutnya, itu pakai arkestan dari EY per EX, ketemu 18,4. Nah, kalau yang soal nomor C, bila beta berhingga, ya kan, itu kan maka PB itu akan sejajar dengan kawat AP, di mana theta B-nya itu sama dengan 90 derajat, ya kan. Nah, kalau misalkan kita masukkan nilainya IB-nya itu 90 derajat, maka nanti didapatkan hasil seperti ini, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau mungkin nggak ada yang ditanyakan dulu, kita lanjut soal selanjutnya ya. Jadi ini soal nomor ini soal nomor 8 ya. Sebuah kawat horizontal mempunyai muatan persatuan panjang yang tidak serba sama, yaitu lambdanya plus 0,6 x kolom per meter, dengan x adalah jarak yang diukur dari ujung kiri kawat. Sebuah titik P berada 1 meter di kanan ujung kanan kawat. Jadilah besar dan arah gaya yang dialami elektron yang diletakkan di titik P. Coba kalian kerjain dulu sampai jam 3.
Oke, gimana deh, mau coba jawab nggak? Oh ya, jangan lupa absensi juga ya. Gimana, ada yang mau coba jawab nggak soal nomor 7? Oke, mungkin ini soal terakhir ya. Oke, langsung kita bahas aja ya. Ini pembahasan soal terakhir. Jadi kan soalnya tadi ada sebuah kawat horizontal yang panjangnya 3 meter dari A sampai B. Mempunyai muatan persatuan panjang yang tidak serba sama, yaitu lambdanya adalah 0,6 x cm, dengan x adalah jarak yang diukur dari sini, dari ujung kiri kawat. Nah, sebuah titik P ini tuh berada 1 meter di kanan ujung kanan kawat. Jadi ya udah, P itu di sini ya. P itu di sini. Kita disuruh mencari dasar dan arah gaya yang dialami elektron yang diletakkan di titik P. Nah, mekanisme sendiri itu kan rumusnya adalah F G per G permuatannya, ya kan? Kita cari dulu nih elemen GE-nya, karena ini merupakan muatan diskrit. GE sama dengan K kali dq per RPG kuadrat kali RPG satuannya, ya kan? Nah, jaraknya berapa RPG, ya kan? Maka kan dia adalah 4, ya kan? Ini dikurangi dengan X-nya, karena kan elemennya berada di sini. Kuadrat dikalikan dengan RPG satuannya adalah ke kanan, maka dia ini. Ya kan? Nah, metodologi yang disebutkan seluruh kawat itu berapa? Ya, ini ya sama dengan integral dari DE. Nah, DE sendiri itu kan K dikalikan dengan lambda dx per 4 min x kuadrat I. Pada lambdanya kita masukkan ya, 4 min x ini. Ini kan dari 0 sampai 3 ya, dari A ke B-nya. Nah, kalau misalkan kita ubah menjadi searah P, ya kan, sampai P, maka kan 4 min X itu sama dengan P, kan. Maka X sama dengan 4 min 4 min P. Nah, turunan dari DX ini kan merupakan min DP, ya kan. Nah, maka integralnya ini juga berubah. Ini kan kalau dari A ke B, maka kalau dari T gimana? Ya ini. Ini kita masukkan nilainya ke titik X-nya, nanti didapatkan bahwa di sini dia adalah P sama dengan 4, dan di atas sama dengan P sama dengan 1. Ya kan? Maka 0,6 ini aku bisa keluarkan di sini, maka 0,6K dikalikan dengan 4 min P, karena nilai X kan sama dengan 4 min P ya. Ya. Nah, dx itu kan sama dengan min dp. 4 min X kuadrat itu kan sama dengan P kuadrat I. Jadi nanti nilainya tinggal substitusikan aja.
ya kan? 0,6 kalinya 9 kali 10,9 Newton meter kuadrat per kolom. 4 min P, ini kan sama dengan 4 per P kuadrat ya. Ya kan, 4-nya kita keluarkan jadi 1/P kuadrat. Ya kan, 1/P kuadrat min dP. Ya kan, dari 4 ke 1. Dan ini juga P kan, jadi kan P per P kuadrat sama dengan 1/P. 1/P dP, karena dia adalah negatif, maka di sini juga negatif kan, kalau P-nya maka dia akan menjadi positif. Ini arahnya arah ini. Nanti didapatkan integral dari dP per P itu kan sama dengan sama kayak integral di matematika ya. Kalau misalkan 1/n kuadrat, integral itu kan maka 1 ditambah 1 per ininya, pangkatnya, n-nya, dikalikan dengan Pn plus 1. Itu kan ya, kalau integralnya. Maka nanti didapatkan nilai bahwa 1 min 1/4. Nah, kalau 1/P itu kan ln, ya kan? Ln P, maka ln 1 dikurangi ln 4 sama dengan ln 1/4i. Nanti didapatkan hasil 8,64 kali 10⁻9 Newton per kolom I. Nah, dari sini kan kita udah tahu E, ya kan, medan listriknya. Untuk mencari F, gayanya kan kita bisa pakai rumus utama ini kan. Jadi gaya merupakan E dikalikan dengan muatannya. Nah, muatan elektron sendiri itu kan 1,6 kali 10⁻19 kolom ya, dikalikan dengan medan listriknya 8,64 kali 10⁻9 Newton per kolom I. Sehingga didapatkan hasilnya min 13,8 kali 10⁻10 Newton searah sini horizontal ke kiri. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan nggak? Halo, gimana? Ada yang mau didiskusikan nggak? Ini sebenarnya sampai, kalau 100 menit itu kan sampai 15.10 ya. Kita tinggal 4 menit. Kita nanti udahin aja kalau misalkan nggak ada yang tanya. Atau nggak ada yang mau didiskusikan. Gimana dari teman-teman, ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan nggak dari soal-soal yang tadi kita bahas? Permisi Mbak, untuk apa? Ini tadi penjelasan yang PowerPoint tadi bakal di-share nggak? Nggak. Iya, boleh. Nanti saya share. Mungkin nanti aku minta nomor kompinya aja ya. Oh. PC aku aja deh. Iya. Salah satu dari kalian nanti PC aku aja. Untuk kontaknya Mbak. Oke, bentar. Oke. Jangan lupa juga buat presensi ya, buat teman-teman yang ketinggalan presensinya tadi. Kodenya 473250. Oke, kalau misalkan udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan lagi, sampai sini dulu asistensi hari ini. Maaf kalau misalkan kurang maksimal juga, karena tadi Bu Rindang kasih taunya dadakan ya. Kebetulan aku juga lagi lab, jadi kayak kurang kondisif juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.